Kalau sudah orang tidak punya cinta dan rindu, tidak punya cinta, penghormatan kepada cucu baginda Nabi, bagaimana mungkin mereka akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada upaya-upaya untuk meragukan hal yang demikian ini. Mungkin isu tentang meragukan nasab dzurriyyah Nabi SAW yang ada di Indonesia. Anda jangan masuk wilayah itu. Itu akan merusak hubungan hati Anda kepada sesama kaum muslimin. Sudahlah, Anda tidak usah ikut membahas masalah ini, tidak usah ikut-ikutan. Kaulo sak rencang-rencang kalian KRT Fakih itu bagus. Nur Fadil, beliau Hadratul Syekh Kiai Haji Maduddin Usman sudah sangat mantep madep ngasilake ing pikarep bahwa nasab Alawi itu batal. Yang paling dan yang penting kita ingat adalah kata-kata viralkan, sembrol. Kata-kata sembrol ini ternyata nasabe sembrol, nggak bener, bujui ngapusi gedabrus. Karena apa? Semuanya hasilnya adalah gara-gara ini menjadi renggang hati kaum muslimin. Ustadz dengan ustadz renggang, kiai dengan para habaib renggang. Apakah itu sebuah keindahan? Kalau memang sebuah kebaikan, tidak akan membuat kerenggangan. Jadi cukup Anda tidak usah membahas masalah ini. Tugas Anda adalah bagaimana Anda menjaga keluarga Anda. Ini tambahan dari kami. Rumah tangga Anda, anak-anak Anda, tidak perlu Anda ikut dalam wilayah caci maki, olok-olokan. Anda akan rugi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, niki jenenge akhlake kiai. Nek akhlake Habib mboten. Wah. Ini sapa? Aku iki cucu Nabi. Kon ku ora ana apa-apane karo aku lah. Nek kiai mboten. Anda akan rugi dalam yang demikian. Ini adalah termasuk upaya-upaya menjauhkan kita daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan termasuk ulama. Karena dari kalangan yang saat ini lagi dimusuhi oleh sebagian orang, mereka bukan saja disebut sebagai dzurriyyah Nabi, juga di antara mereka ulama-ulama Rasulullah. Ulama, kalau sudah kita dijauhkan dari mereka, kita jauh daripada ulama. Artinya yang beliau sampaikan tadi adalah kadang menjauhkan para ulama, menjauhkan dari dzurriyyah Nabi, yang kadang dzurriyyah Nabi adalah juga ulama. Saya tidak mengikuti teori murni dari Kiai Haji Maduddin Usman saja, tetapi saya juga meneliti. Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, 2 kitab Al-Burqatul Musiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah, yang ketiga kitab Tabaqatul Khawas. Wajib memiliki 3 kitab ini untuk menentukan, memastikan nasabnya habaib itu kloningan, modifikasian atau asli sesuai dengan data yang ada dalam kitab-kitab nasab, sejarah, tobakot dan lain-lainnya, baik dari internal mereka ataupun eksternalnya. Apa yang terjadi pada umat nanti? Lihat permusuhan, hari ini terjadi permusuhan. Kami himbau kepada semuanya, wahai para perindu baginda Nabi, pecinta Nabi, pecinta dzurriyyah Nabi, Anda jangan masuk wilayah itu. Anda jangan ikut membahas masalah ini, mengotori hati kita. Guru-guru Anda sudah mengajari, guru-guru Anda di para kiai, para habaib mengajari kebaikan, itu sudah selesai. Anda jangan ikut-ikut dengan gaya bermacam-macam yang itu merugikan umat Islam itu sendiri, menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad SAW. Megang 3 kitab ini, pasti jelas isinya, okay? Jelas isinya bahwa memang nasab wayang kamakola Asy-Syaikh Khalil Yahya Khalil Sakuf, ketua PBNU. Mungkin kalau urusan politik apa? Oke, yang jelas kalau urusan agama tidak seperti itu.
tidak menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan caci maki. Urusan agama tidak akan menanamkan dendam. Urusan agama tidak akan menanamkan perpecahan. Sekarang ini tidak ada yang paling, Bapak Ibu, saudara sedoyo. Sedoyo niki sami-sami padha pintere. Semua wis padha pinter, ora iso diapusi maneh. Ora iso diapusi saiki, wis padha pinter kabeh. Tidak ada yang paling alim, alamah. Sekarang ini sama-sama. Orang akan tajam, cerdas, pandai pada bidangnya masing-masing, tetapi akan tumbul selain bidangnya. Mendustakan dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan, bahaya sekali mendustakan. Hanya gara-gara dia adalah diduga keturunan Nabi, dia diduga dibatalkan, diduga sekedar dugaan saja. Wah, dugaan bahasanya dia tidak sambung dengan Nabi. Gara-gara dugaan begini, lihat, menjadi menafikan ilmunya. Jenengan waos piyambak. Mboten kok, wah sing ngerti kudu aku dhewe, sing ngerti kudu Kiai Haji Madun Usman saja, enggak, semua berhak tahu. Ternyata kitab-kitab internal Ba'alawi niku bermasalah. Kitab eksternal Ba'alawi yang ditahqiq, disalin oleh Ba'alawi juga bermasalah. Kalau sudah Anda meninggalkan mereka, di antara mereka adalah para ulama juga, bukan sekedar Habib atau turun Nabi, tapi ada ulama. Berarti Anda juga meninggalkan keulamaannya, di samping Anda meninggalkan seorang dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah Anda mulai masuk wilayah-wilayah pendustaan atau yang mengarah kepada sesuatu yang sangat berat, menafikan nasab dan sebagainya, Anda akan rugi pada akhirnya. Yang jelas yang kita rasakan hari ini, yang jelas bukan masalahnya, akan tapi yang jelas adalah apa? Akibatnya hari ini. Akibatnya, lihat permusuhan, lihat, tidak mesra lagi, tidak indah lagi. Kitab-kitab yang menunjukkan tentang keabsahan nasab Ba'alawi yang dikarang oleh ulama eksternal Ba'alawi, karena ada hubungan pertemanan, kekerabatan, perguruan, sama-sama guru, itu juga bermasalah, harus dikritisi. Di Indonesia yang paling mengkritisi adalah beliau. Tolong adanya berita gonjang ganjing ini Anda tutup. Jangan Anda membahas masalah itu. Anda urusi keluarga Anda, Anda urusi rumah tangga Anda. Yang mengucap pesantren, urusan pesantren Anda. Menghabiskan waktu membahas masalah itu sudah jelas. Guru-guru kita itu semua, guru-guru mulia, sudah Anda tidak usah bahas masalah itu. Ini membahayakan sekali. Saya punya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, versi cetakan dan 3 versi manuskrip, Mesir, Paris, dan Berlin. Semua sama. Ternyata Syekh Bahaudin Al-Janadi, pengarang kitab As-Suluk itu salah menulis Al-Quran. Al-Quran wae iso salah. Nek jare Rama Kiai Haji Marzuki Mustamar, wong nek wis salah 1-2 auto berbohong, batal riwayate. Malsu kuburan 1 2 3 gak ngaku, batal riwayate. Oleh sebab itu saya sering mengatakan Rumel Abbas itu matrukur riwayah, gak usah digugu. Akeh bujuk ini. Ngoten nggih. Termasuk kita semua, bagaimana cara memperlakukan orang lain selain kita. Tak ada yang lebih terhormat. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyadu ala aswada wala li aswada ala abyadu illa bittaqwa. Kalau kita jabarkan lebih luas lagi, wala li Madura ala Jawa wala Jawa ala Madura, sama saja kecuali takwa. Takwa niku napa? Nglakoni keapian sing didasari ngangge ilmu pengetahuan. Ilmul yakin, ainul yakin, ya hakul yakin. Kaula sak rencang-rencang kalian KRT Fakih itu bagus Nur Fadil, beliau Hadratul Syekh Kiai Haji Madun Usman sudah sangat mantep madep ngasilake ing pikarep bahwa nasab Ba'alawi itu batal. Batal, tidak tersambung lagi.
Saya tidak mengikuti teori murni dari Kiai Haji Maduddin Usman saja, tetapi saya juga meneliti. Untuk anggota PWI dan para santri putra putri, tolong cari 3 kitab saja dulu. Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Bahauddin Al-Janadi. 2, kitab Al-Burqatul Musiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Yang ketiga, kitab Tabaqatul Khawas. 3 tok niku mawon kangge mbuktekno nek mangke lambe kula niki ngawur. Para yai monggo wajib memiliki 3 kitab ini untuk menentukan, memastikan nasabnya habaib itu kloningan, modifikasian atau asli sesuai dengan data yang ada dalam kitab-kitab nasab, sejarah, tobakot dan lain-lainnya, baik dari internal mereka ataupun eksternalnya. Tabaqatil Ulama wal Muluk, PR yang anggota PWI nggih, para kiai, para santri cari kitabnya. Terus yang kedua, kitab Al-Burqatul Musiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Ini internal karya kalangan Ba'alawi, yakni Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib mecah wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cari kitabnya, pasti akan berbeda-beda dalam menyimpul atau mengasumsikan, memahami isinya. Nanti kalau panjenengan semua para rawuh, bapak ibu sedherek sedaya, para kiai, para santri mendengar di media, baik diskusi RA ataupun diskusi-diskusi lainnya, baik yang ada di kampus perguruan tinggi, pondok pesantren atau lembaga-lembaga nanti jika diadakannya, maka jenengan harus megang 3 kitab ini. Pasti jelas isinya, okay? Jelas isinya bahwa memang nasab wayang kamakola Asy-Syaikh Yahya Khalil Sakuf, ketua PBNU. Tapi nanti kami usulkan Rois Am PBNU-nya Hadratus Syekh Kiai Haji Marzuki Mustama. Seandainya ketua Rois Am beliau aman NU, kita nggak perlu berkuar-kuar keliling ke sana kemari untuk menyampaikan, menyadarkan saudara-saudara kita. Lah ternyata ya mohon maaf masih perlu ngaji bersama. Sekarang ini tidak ada yang paling, Bapak Ibu sedherek sedaya. Sedaya niki sami-sami padha pintere. Jenengan yang duwe HP, jenengan duwe akun, duwe sembarang akses kemanapun bisa, semua wis padha pinter, ora iso diapusi maneh. Ora iso diapusi saiki, wis padha pinter kabeh. Zamane wis beda, ora padha karo biyen. Nek biyen ngono sing ngerti ke aku dhewe. Romo Kiai Imaduddin Usman juga begitu. Saya sering bertanya dan kadang meminta pendapat beliau, kenapa bisa seperti ini, Yai? Sama-sama itu, memberi dan menerima, tidak ada yang paling alim, alamah. Sekarang ini sama-sama. Orang akan tajam, cerdas, pandai pada bidangnya masing-masing, tetapi akan tumbul selain bidangnya. Mungkin bukan kata-kata yang kalau sampai akan mangke gul gongi niki panjenenganipun. Kalian ngenteni rokokipun telas nggih. Anun kedhik nggih.
Ditutup dulu nggih. Nggih. Kula mboten ngrokok, Pak, Bu. Bu, jenengan seneng duwe mantu sing gak gelem ngrokok napa? Bu, seneng golek mantu sing gak gelem ngrokok napa? Ya golek mantu kula. Nggih. Tapi kula diancem bojo kula kok nambah maneh lewati dulu mayat saya ngono Bu. Aku termasuk wedi, Bu. Wedi, nambah maneh niku wedi. Bojo kula namung setunggal. Anak kula niku kuwatah wedok kabeh. Nggih. Kuwatah. Dados kula namung lillah billah nglaksanakake dakwah li ilali kalimatillah ngoten mawon. Tetep kula nggih meguru kadang kula tanglet Hadratus Syekh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kula kirimi al-jaharus syafaf. Kula kirimi PDF yang dibutuhkan. Monggo Yai jenengan waos piyambak. Mboten kok sing ngerti kudu aku dhewe, sing ngerti kudu Kiai Haji Madun Usman saja, enggak semua berhak tahu. Ternyata kitab-kitab internal Ba'alawi niku bermasalah. Kitab eksternal Ba'alawi yang ditahqiq disalin oleh Ba'alawi juga bermasalah. Kitab-kitab yang menunjukkan tentang keabsahan nasab Ba'alawi yang dikarang oleh ulama eksternal Ba'alawi karena ada hubungan pertemanan, kekerabatan, perguruan sama-sama guru, itu juga bermasalah, harus dikritisi. Di Indonesia yang paling mengkritisi adalah beliau. Tepuk tangan beliau. Dan saya nomor 2, nomor 3-nya saja. Urusan DNA KRT Fakih Wiradiningrat dan Dr. Sugeng Sugiyarto, Prof. Ari Kaim dan lain-lain. Jadi bermasalah. Kula paringi contoh mawon. Mangke menawi wonten sederek muhibin ingkang taksih dereng sadar. Wah, Ibnu Hajar Al-Haytami nggak mungkin salah, nggak mungkin. Imam As-Sakhawi nggak mungkin salah. Syekh Al-Muhibbi nggak mungkin salah, nggak bisa. Ulama sekali berapapun itu bisa salah. Yang maksum itu hanya Rasulullah. Saya bisa buktikan? Bisa. Saya punya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk versi cetakan dan 3 versi manuskrip. Mesir, Paris, dan Berlin. Semua sama. Ternyata Syekh Bahuddin Al-Janadi, pengarang kitab As-Suluk itu salah menulis Al-Quran. Al-Quran wae iso salah. Nek jare Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, wong nek wis salah 1-2 auto berbohong, batal riwayate. Malsu kuburan 1-2-3 gak ngaku, batal riwayate. Oleh sebab itu saya sering mengatakan Rumel Abbas itu matrukur riwayah, gak usah digugu. Akeh bujuk ini. Ngoten nggih. Mohon maaf niki forum terbuka. Janjane mboten pengen keras tapi sedikit lunak kula. Nggih. Kula ceramah teng ngarepe jenengan ngeten niki, kula ngombe tangan kiwa. Kula niku pun matruk, jangan gugu omongan saya. Oh, fasik iki. Ngoten. Ngombe tangan kiwa niki mau. Dados persyaratan nyampe no dakwah niku nggih mboten gampang. Contoh ya, napa Syekh Bahuddin Al-Janadi niki setunggal mawon mangke kula tutup. Ketika menyebut dan membaca Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 41 itu dicampur kalian surat Al-Ankabut ayat 58. Saya kira itu tidak sesuai antara kitab versi cetakan dengan manuskrip, ternyata sama. Dan tidak dirubah oleh penyalinnya yang terakhir, hanya dikasih footnote catatan kaki saja. Lah ini kan Quran nih Pak Bu. Kalau sengaja ya berarti jelas-jelas kafir, murtad. Kalau tidak sengaja, ya itu tadi lamanya ulama sekali sehebat apapun itu pasti ada kesalahannya. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga ada kesalahannya. Oleh sebab itu zamannya berbeda lalu dibenarkan oleh beliau Kiai Haji Madun Usman, gitu loh. Ini ayatnya, dengan simak nanti. Surat An-Nahl
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanubawwi'annahum ghurafan tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Harusnya ini ayat 58 surat Al-Ankabut, mungkin dengan simak buka piyambak. Tapi ternyata ditulis di manuskrip 3 itu sama versi cetakannya, walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Quran wae lho salah. Syekh Bahaudin Al-Janadi paling pertama dan utama yang dijadikan rujukan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Salah gitu. Jadi kalau misalkan pendukung Habib Alawi, Abu Hibin semua, oh nggak mungkin salah Imam Ibnu Katsir Al-Haytami, nggak mungkin salah As-Sakhawi, nggak mungkin salah Habib Ali bin Abu Bakar, nggak bisa. Yang maksum itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan beliau Megi Haji Marzuki Mustamar juga, Rasulullah juga pernah keliru kok ketika berembuk masalah strategi perang Uhud, sehingga perang Uhud umat Islam kalah. Nggih, janjane Kanjeng Nabi wis leres, tapi ternyata sahabat yang lain mengatakan gini aja Kanjeng Nabi, itu kan bukan wahyu dari Allah kan. Oh, akhirnya kalah perang Uhud itu. Nah, inilah yang namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Panggonane salah lan lali, lepat luput lan supe niku menungso.